Lanjut. Sudah belum teman-teman? Ya, berikan respon. Sudah. Sudah, Bun. Kalau sedang dalam kondisi enggak sehat, ada penyakit, ya penyakit apapun, sakit hati Bunda, sariawan Bunda, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah dokter, ke dukun? Sakitnya sariawan datangnya ke dukun beranak. Sudah. Nah, sedang tidak akur dengan pasangan. Sedang tidak akur dengan pasangan. Dengan suaminya, dengan istrinya, kurang selaras. Bon, kalau belum punya pasangan gimana? Skip aja deh. Kalau belum punya pasangan, nomor 4 skip. Nggak usah dijawab. Sikapnya ya, saya ingin mengecek respon, cek ombak responnya teman-teman. Oke, sudah? Sudah selesaikah keempat-empatnya? Sudah, alhamdulillah, terima kasih. Boleh saya bertanya ya? Nah, saya mau nanya kepada Bunda Indri Astuti. Halo Bunda Indri. Ya, assalamualaikum Bunda Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, kalau dalam situasi nomor 1 tidak punya pekerjaan, apa respon Bunda? Bantu pekerjaan orang lain. Cari pekerjaan ke orang lain. Membantu pekerjaan orang lain. Oh, membantu pekerjaan orang lain. Misalnya tidak punya pekerjaan, saya kebanyakan cucian piring gitu, Bunda bantu saya cuci piring kayak gitu ya Bunda ya. Seperti itu Bunda. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, ya, yang kedua, ya, oke, yang kedua, Bunda Amriati. Assalamualaikum Bunda Amriati. Waalaikumsalam, Bunda. Bunda, kalau saat ini masih banyak amanah, apa yang akan Bunda lakukan? Yang pertama saya buka perisai dulu, sholat tobat, baru LOP-kan ke Allah. Oh iya, alhamdulillah dengan cara MR berarti itu ya Bunda ya. Keren, luar biasa. Dan kemudian saya mau ke yang buka kamera siapa ya? Bunda Rosnidar. Assalamualaikum Bunda Rosnidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, kalau sedang dalam kondisi tidak sehat, apa responnya Bun? Biasanya Bun, kalau saya kurang sehat itu biasanya saya kurang gerak aja, makanya saya kalau kurang sehat saya jaga pola makan dan rajin olahraga. Berapa lagi? Iya, keren Bunda, luar biasa. Terakhir, kalau sedang tidak akur dengan pasangan. Halo, assalamualaikum Bunda Martini. Baca 6.000 besar. Kalau tidak akur dengan pasangan, apa responnya? Diam saja, Bun. Anak Keren ya Bunda ya. Apapun responnya, selalu tetap keren. Nah, coba ya Bunda ya. Sekarang kita tuliskan rasa syukurnya. Gunanya apa? Ya, gunanya untuk melewati masa tidak mudah dalam hari dan melatih the power of wow keren bahagia seketika untuk mendapatkan hal-hal ajaib ya yang tiba-tiba dengan energi syukur dengan cara melepas senyum. Nah, ini saya kembali ke pertanyaan ini ya, Bunda ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saat kita tidak punya pekerjaan,
Ini untuk energi syukur ya Bunda. Kita mengumpulkan energi syukur dari persoalan tidak punya pekerjaan alias tidak ada penghasilan gitu ya. Nah, tidak punya pekerjaan, kita harus selalu melihat positive thinkingnya apa gitu. Nah, ya maksudnya ini maksudnya persoalan-persoalan ini itu gitu ya. Kita bukan tata cara respon untuk langitannya atau ikhtiar buminya. Yang ingin saya latih di sini adalah the power of positive thinkingnya teman-teman dulu gitu ya. Bagaimana bisa menghadirkan sebuah energi positif di saat sebuah kejadian yang tidak baik atau kejadian yang negatif ya. Tidak punya pekerjaan otomatis kita tidak ada penghasilan, tidak ada uang. Kita tidak bisa makan, tidak bisa beli-beli. Nah, setiap orang yang dalam kondisi tidak mudah, tidak punya pekerjaan pasti ujung-ujungnya adalah mengeluh. Itu kan pikirannya stres, kemudian seolah-olah dunia ini terhimpit, galau, pokoknya nggak enak banget gitu kan. Saya pernah dalam posisi itu gitu kan. Nah, di sini yang kita akan coba latih adalah energi syukurnya. Syukurilah teman-teman saat ini tidak punya pekerjaan. Loh kok gitu Bun? Iya, karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan solusi dengan pola pertolongannya Allah tiba-tiba ajaib. Contoh, energi syukurnya bagaimana kalau tidak punya pekerjaan? Ya, diucapkan aja, gini aja ucapinnya. Terima kasih. Sebelum katanya ya teman-teman, saat ini saya tidak ada pekerjaan. Artinya ini adalah sebuah hal yang didambakan oleh Bunda Susan dan Bunda Pita. Bisa nganggur leyeh-leyeh, padahal saya banyak nganggurnya. Gitu, positive thinking yang seketika pertama gitu. Supaya apa? Supaya pikiran kita nggak langsung mengeluh, pasang di status sosmednya, kemudian disiplin kata yang nggak baik keluar, dan akhirnya energi yang nggak baik, energi tidak positif nempel jadi satu, kita tidak mudah bahagia. Kalau teman-teman mikirnya seperti ini, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, saya bersyukur pada hari ini belum bekerja. Artinya saya bisa bantu Bunda Vita, bisa bantuin Bunda Susan buat cuci piring di rumahnya. Mungkin Bunda Susan membutuhkan saya gitu kan. Seperti itu gitu kan. Kita positive thinkingnya itu. Nanti setelah teman-teman bisa positive thinking seketika, akan bisa ajaib tiba-tiba. Terus kemana Bunda? Kalau dalam kondisi ketidaksehatan yang mungkin cukup parah, misalnya batuk menahun gitu kan, ada sinusitis. Nah, apa yang harus saya syukuri dari penyakit tidak sehatnya saya? Masih bisa merasakan. Ya tetap bahagia aja gitu kan. Dikasih ketidaksehatan, positive thinkingnya apa? Allah sedang menghapus dosa-dosa kita di masa lampau, ya kan? Kan dalam hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang sakit itu tidak melainkan ya, tidaklah orang yang sakit itu melainkan Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Satu gitu, itu pikiran positifnya itu teman-teman gitu. Nah, yang kedua, ketika kita dalam kondisi yang tidak sehat, tetap jaga kondisi bahagia dan energi senyumnya, syukurilah ya. Bersyukur itu erat kaitannya dengan kata ridho. Ridho itu menerima keadaan. Jadi bukan syukur itu erat dengan kaitannya dengan ikhlas, bedakan. Ikhlas adalah perkara memberi, sedangkan ridho adalah perkara menerima. Ketika ada persoalan yang harus terjadi untuk diri kita adalah menerima kondisi atau keadaan apapun yang saat ini kita alami sebagai tanda bahwa Allah mencintai kita. Langsung klik, bahagia seketika gitu. Alhamdulillah nggak sehat, berarti dosaku diangkat. Alhamdulillah masih banyak amanah. Apa yang harus saya syukuri dari amanah ini Bunda? Saya ya artinya kita masih dipercaya sama orang gitu, ya kan? Kan amanah, diamanahi kepercayaan uangnya orang kita yang bawa. Berarti kita masih dipercaya sama orang gitu. Kemudian Bunda, kalau kita sedang tidak akur dengan pasangan, apa yang harus saya syukuri? Yang harus saya syukuri ketika tidak akur dengan pasangan, berarti pasangannya sangat-sangat bucin sama Anda semua.
Benar enggak? Jangan mungkin ada rasa cemburu makanya dia marah gitu kan. Boleh jadi seperti itu. Nah, ketika kita bisa mengambil energi positif dari persoalan, insya Allah kita akan mudah bahagia. Maksudnya itu teman-teman ya. Jadi kita bisa mendapatkan hal ajaib tiba-tiba dengan melepaskan energi bersyukur. Senyum aja, alhamdulillah pasanganku marah-marah hari ini berarti dia sebenarnya bucin banget sama saya gitu. Udah gitu aja. Biar kita seketika wow keren, wow kerennya dengan berlapang dada dan penuh senyuman gitu. Nah, kita praktek lagi teman-teman ya, praktek yang kedua ini. Oke, siap ya? Buka kamera Anda semua. Ayo buka. Saya mau cek nih siapa yang nggak buka kamera. Wajib buka kamera ya. Ada yang belum buka kamera siapa? Bunda Anira, Pak Asyari, Kang Jasman buka kamera Kang. Bunda Dewi Setiawan buka kamera. Ayo Bunda Dia Arum Jawanti buka kamera. Kemudian Bunda Elmi, Bunda Erna, Bunda Fatimah, Bunda Herlina Poncowati, Bunda Herlina Malang. Ya, ayo buka, ketahuan kan? Bunda Ido, Bunda Ida. Kemudian Bunda Profilia Iron. Oke, siapa yang belum buka kamera nih? Siapa mau ajaib? Ayo harus buka kamera. Syaratnya adalah buka kamera. Bunda Wiwin, Bunda Win, oh Bunda Sri Winarti, Bunda Umi, kemudian Bunda Trimurni yang belum buka kamera saya panggil satu-satu ya. Bunda Tuti Warma, Bunda Tuti Alawiyah, Bunda Trimurni, Teh Tiara Dewi, Bunda Susanti, oke Bunda Silvia, ayo Bunda Silvia Indriani, terkonang kan belum buka. Bunda Rahanatun. Ayo buka. Bunda Murti. Nah, Bunda Murti biasanya buka nih, ditutup nih. Udah praktek belum Bunda Murti? Bunda Maswani. Bunda Mai Al Munawar. Nah, Bunda Ida belum ini Bunda Ida. Kayak alhamdulillah sudah banyak yang buka kamera. Oke, sekarang hari ini kejadian hari ini tolong diingat-ingat dari pagi sampai masuk ruangan Zoom ini. Tuliskan 5 karunia, 5 anugerah, 5 hal ajaib ya yang Allah berikan kepada teman-teman selama pagi sampai malam ya. Nanti kalau buat praktek di rumah 10, setiap hari nulisnya 10. Tapi ini buat praktek di sini biar cepat, tuliskan 5 aja. Yap. Ya, 5. Saya kasih waktu maksimal 2 menit. Ya kayak putar lagi, putar musik boleh ya Bunda Susan ya. Silakan. Pukul tadi pukul mama. Musik. Mama tadi pulpen mama mana? Buka kamera aja. Kalau buka mic-nya sambil ngobrol jangan. Buka kamera aja. Musiknya yang mana ini ya? Ternyata musik yang relax belum terdownload di sini. Sudah? 5 persoalan, maaf 5 karunia ya. 5 karunia Bunda Usna, 5 karunia yang terjadi hari ini dari pagi hari sampai malam sebelum masuk Zoom. Lima karunia. Ya contoh sederhana. Tadi pagi saya dapat jajan dari teman saya. Jajannya ada buah-buahan, anggur, saya bawa pulang nih. Ada salak, ajaib kan? Ada jeruk. Ya karunia gitu. Tulis teman-teman. Kemudian saat parkir motor ada orang yang baik hati.
senyum-senyum bantuin saya, Bu, motornya sini saya dorongin, ditarik ke belakang biar saya nggak berat gitu. Nah, tulis lagi apa lagi? Oh, hari ini si adik keren ya. Anak saya tuh cowok kelas 5 udah bisa bantuin saya angkat jemuran. Nah, keren ya. Itu hal sepele teman-teman, tapi itu adalah ya. Lah kan dituliskan. Kemudian bisa dari suaminya. Tadi pagi suami saya mau nyapu halaman. Wow, keren. Tulis lagi apa? Yang kelima terakhir. Ya, tahu kan? Sudah tahu kan? Masih bingung? Belum nemu 5? Sudah, Nemu 5 gampang kan? Setiap hari. sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, nah sudah ketemu 5? Sudah dituliskan 5? Sudah, Bun. Oke, kalau sudah sekarang sambil dipegang kertasnya, teman-teman senyum. Senyum nih sama kertas. Ya, senyum sama kertas, kemudian ucapkan terima kasih ya Allah. Ya, masing-masing ya, ucapan masing-masing. Tadi nomor 1 apa? Nomor 1, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, hari ini saya dapat rezeki gratis buah-buahan. Alhamdulillah, senyum tuh. Bahagia kan? Rasain bahagianya. Senang nggak? Senang. Kemudian yang kedua apa? Allah. Aku usah buka mic, tutup aja, ngomong sendiri-sendiri sambil pegang kertas. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, hari ini si adik mau ngangkat jemuran saya, jadi nggak kebasahan hujan. Senyum lagi. pakaian. Nah, bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia, Bun. Alhamdulillah bahagia. Oke, lanjut ya. Sampai ke 5 ya. Bisa ya? Pencet nih. Oke. Sekarang sudah diucapkan 1 sampai 5. Dan 1 sampai 5. Sekarang kebalikannya. Tuliskan 5 hal yang tidak menyenangkan hari ini. Pasti ada. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Dan taruh paling atas hal yang paling ingin diselesaikan segera, atau yang paling membuat hati ayah dan bunda galau. Umpama persoalan amanah, tadi siang ditagih debt collector galak Bun, tidak senang saya. Taruh 1 persoalan ditagih debt collector. Satu pisangku dicuri orang tadi. Persoalan wow, keren lagi, ternyata si anak ya, dari anak nih, anaknya nggak mau nurut apa yang dibilang sama ibunya, disuruh belajar nggak mau, ngambek gitu kan, malah masuk kamar diem nggak mau ngomong. Tulis ya sampai 5. Yang ketiga, belanja di pasar. Umpama belanja di pasar, tiba-tiba yang penjualnya itu menipu, menakar. Ya, saya beli beras 1 kilo, ternyata dikurangi setengah on. Penjualnya curang. Boleh ditulis. Ya, pelan-pelan aja nulisnya sambil mengingat-ingat kejadian dari pagi sampai malam ini yang membuat kita kurang bahagia. Sudah? 5 persoalan yang membuat hati kita kurang bahagia. Saya cek dulu teman-teman ya. Boleh sambil diingat-ingat. Oh, keren. Aduh, apa Bunda Sumardi. Oh, keren-keren ini teman-teman. Lebih mudah yang menemukan karunia ya dibandingkan menemukan persoalan, benar?
Iya, Bunda. Iya, karena energi bahagia dengan energi tidak bahagia itu lebih mudah masuk ke persoalan, itu tidak mudah untuk diri kita. Karena apa? Melekat. Bunda Dina, ikut nulis juga Bunda Dina. Aduh. Sudah ketemu 5 persoalan. Silakan Bunda Airen. Lima persoalan yang terjadi pada diri kita hari ini. Bun, nggak ketemu 5 Bun. 3 boleh, 4 boleh. Ini Masa pada hari cuma 1 Bun. Nah, umpama jemuran di luar, nggak ingat angka, kemudian tiba-tiba hujan. Itu juga persoalan juga, karena basah lagi bajunya gitu. Sudah, Alhamdulillah Bunda Yanti. Gimana yang lain sudah? Wah. Nggak dapat persoalan Bunda. Benar Bunda. Misalnya jadi penjual ya, penjual online, tapi dagangannya sepi, itu juga persoalan. Misalnya mau jualan dinar, tapi dinarnya belum laku hari ini, itu juga persoalan. Gitu, ya. Hari ini kucing saya sakit. Bisa, persoalan itu Bunda. cuma kucing saja ini. Kucing tetangga sakit persoalan bukan? Sudah, Alhamdulillah. Oke, lakukan langkah yang sama dengan menemukan langkah syukur yang tadi. Kita bersyukur atas karunia. Sekarang identifikasi seperti cara yang tadi ya, yang sudah saya ajarkan. Pertama, identifikasi dari persoalan ini, apakah yang harus saya syukuri. Misalnya kucing saya sakit, apa yang harus saya syukuri dengan kucing yang sakit ini? Diidentifikasikan dulu, lalu ucapkan terima kasih ya Allah, kucing saya sakit dengan bahagia. Nah, ini loh cara menarik energi bahagia seketika di saat ada persoalan gitu. Ya, nah kalau mungkin ya persoalannya adalah tadi persoalan amanah, berarti saya masih dipercaya sama orang gitu kan. Persoalannya adalah saya belum ramai ya untuk dagang dinarnya, misalnya seperti itu. Apa yang harus saya, karena pembelinya tidak ramai gitu. Oh, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Ada Benar belum. berarti saya masih engkau beri kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Udah langsung bahagia kan? Positive thinking. Bunda, tadi kucingnya sakit, gimana bahagianya? Gimana? Ayo, ada yang bisa? Kalau kucingnya Bunda Mai Al-Munawar sakit, apa yang harus saya tarik untuk energi bahagia? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ini kucing saya sakit, berarti saya harus lebih memperhatikan kucing, gitu kan?
lebih disayang lagi kucing, lebih perhatian sama si kucing gitu kan. Berarti saya harus mempunyai waktu gitu untuk si kucing. Berarti alhamdulillah saya bisa memberikan waktu khusus untuk kucingku ya Allah, menemani dia di saat yang sakit. Nah, baru setelah itu nanti kita afirmasi LOP masuk gitu kan. Alhamdulillah dagangan belum ramai ya Allah. Berarti setelah ini saya akan titik lanjutannya adalah proses LOP kita gitu, seperti yang diajarkan Bunda Susan masuk itu melatih untuk energi syukur. Nah, saya lanjut untuk share screen-nya ya teman-teman, satu slide lagi. Jurus Bunda Susan manjur. Manjur. Tahu ya, baru tahu. Nah, ini mengubah masalah gitu ya. Dan kalau Pak Nas bilang ya untuk hari Minggu ada konsultan artis-artis merangkai luka. Ya, nah seperti inilah energi syukur gitu ya. Nah, untuk melatih kata ajaib supaya kita bahagia seketika, kata ajaibnya apa? Kata ajaibnya ya, saat menghadapi situasi yang enggak baik, seperti apapun, hentikan pikiran. Nah, begitu tahu tadi ya Bunda Mai, situasinya adalah kucing yang tidak sehat. Aduh, jangan panik. Berhenti aja udah ngelamun gini ya. Hening dulu, hening. Kucingku sakit ya. Konsentrasi. Nah, saya konsentrasi. Kucingku sakit, berarti saya harus apa ya? Langsung tik. Nah, keren. Wow, keren. Langsung datangi si kucing sakit, berarti saya waktu memperhatikan si kucing kan. Bersyukur. Nah, bersyukur atas persoalan yang sebutkan. Nah, ucapannya seperti ini. Wow, keren. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini Engkau beri persoalan ya Allah. Aku bersyukur atas kucingku yang sakit gitu. Kucingku yang gak sakit. Aku waktu yang lebih buat kucing. Nah, teman-teman nanti berlatih ini mulai malam ya. Besok malam, setiap malam sebelum tidur. Mau keadaan baik, karunia sama yang persoalan itu digabung boleh. Ya, silahkan digabung untuk melatih terapi syukur kita setiap hari. Ya, supaya ketika nanti ada persoalan terjadi tumpukan, kita langsung benar-benar bisa senyum. Wow, keren. Itu. Ya, bisa ya. Ya, inilah ajaibnya ilmu magnet rezeki. Kita bisa belajar lebih mendalam lagi ilmu LOP-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan untuk praktek pada malam hari ini. Gimana rasanya? Ya, setelah tahu nulis persoalan kok ternyata kita harus senyum. Senang juga nggak dapat persoalan? Alhamdulillah. Jadi anugerah ya, sah ya. Iya, begitulah. Maka harus giat berlatih. Yang lebih ajaib lagi, kemudian disatukan lagi dengan energi semesta, LOP-nya, pengennya apa nih? Wah, kucingku sakit ya Bunda Mai, berarti saya harus memperhatikan kucing. Oh, barangkali nih si kucing ini pengen dicarikan pasangan Bunda Mai, atau barangkali tambah. Oke. Nah, alhamdulillah sudah selesai materi kita pada malam hari ini Bunda Susan. Nah, Bunda Susan sudah masuk ini ya. Oke, Bunda Susan belum, saya aku kasih pin dulu ya. Selamat datang Bunda Susan. Ya, terima kasih. Materinya dahsyat luar biasa ya Bapak Ibu, diajari untuk mudah sekali mencapai titik bahagia tanpa syarat. Masih lanjut Bunda materinya, silakan. Ya, saya mau mempersilahkan Bunda Susan ya. Buat ya, kita akan langsung beriadah pada malam hari ini dan nanti ada penguatan-penguatan dari Bunda Susan. Kita sambut dulu dong Bunda Susannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Bunda Susan Arkanisa. Ya, terima kasih kesempatannya Bunda Vita dan juga teman-teman semua. Sambutlah salam yang terbaik dari saya, Bapak Ibu semua, semangat ya untuk selalu bisa mendidik diri kita. Insya Allah nanti kita bisa viralkan, lebarkan ke keluarga dan juga ke teman-teman yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentunya semuanya saya lihat dalam kondisi yang bahagia ya, senang dan juga insya Allah dalam ketenangan yang maksimal ya, karena malam ini malam yang spesial, ada di malam Jumat ya. Berarti di minggu ini, di pekan ini kita dua kali dua kali dalam ini ya, tirakat kita ya, tirakat untuk ajaib. Berlatih mengendalikan diri, berlatih untuk disiplin kata, berlatih untuk selalu bisa terjaga positif thinking kita, kemudian positif rasa kita juga ya, insya Allah niat kita selalu terjaga baik juga ya Bapak Ibu. Dan saya merasa amazing ya, bahagia ya, karena apa? Karena mendengar banyak teman-teman yang bertestimoni, kemudian juga dari kabar admin dan lain-lain ya, bahwa Bapak Ibu yang gabung di Privater FFLOP ini banyak sekali ya yang mengalami keajaiban demi keajaiban gitu ya. Tentunya terutama banyak yang mengalami kemudahan ya di dalam istilahnya jual beli gitu ya. Karena banyak kan memang selain bekerja ada yang menambah aktivitas sebagai pembisnis gitu ya. Jadi akhirnya pada waktu di sini kita berlatih bersama-sama masuk ke dunia kuantum ya, kemudian kita berlatih untuk bagaimana meningkatkan penjualan dari bisnis kita. Banyak sekali yang mengalami juga perbaikan ya di dalam omsetnya ya, insya Allah mengikuti ya profitnya dan lain-lain ya. Nah kemudian mungkin ada dari teman-teman yang baru gabung ataupun yang sudah agak lama ya gabung tapi kok belum juga nih ajaib gitu ya, tetap sabar aja Bapak Ibu, nanti akan ada waktunya saat Bapak Ibu terus saja memperbaiki diri, kemudian terus berlatih apa sih yang perlu saya tambah untuk amalannya, untuk caranya mungkin gitu ya, nanti akan ketemu kok, lama kelamaan tuh akan ketemu Bapak Ibu ya. Nah kemudian saat ini masih ada ya yang tidak sehat dan lain-lain ya, insya Allah itu bagian dari riyadhah juga ya, saat kita mengalami ada ketidakmudahan inilah termasuknya bungkus permen atau tuntutan. Terima aja dengan selapang dada, karena semuanya pasti merasakan seperti itu ya. Pada waktu akan mengalami ada manis permennya ya di dalam riyadhah kita, di dalam kehidupan kita sebelumnya itu terikuti pula ada bungkus permennya. Maka kan kita terima aja, nanti setelahnya yakin Bapak Ibu ya akan ada manis-manisnya gitu ya, manis permennya akan terasa pula. Nah tadi sudah dilatih ya Bapak Ibu untuk menarik rasa syukur. Nah sebenarnya untuk bisa menarik hormon-hormon kebahagiaan ya di dalam diri kita ya, pada saat ada tertumbuh persoalan kemudian biar tidak masuk ke dalam diri situasi yang seperti ini ya, tidak nyaman gitu ya, situasi yang menyebabkan menjadi galau, menjadi kepikiran gitu ya, banyak kepikiran tidak baik. Nah makanya akhirnya ditulis ya, ditarik hal-hal yang positifnya apa gitu ya, untuk menghalau hal-hal yang tidak baik yang bersifat bubur ya, menjadikan ada negatif deep anchor. Nah pada waktu nanti tumpukan-tumpukan negatif deep anchor kok banyak di dalam diri kita, menyebabkan tidak semangat Bapak Ibu di saat-saat berikutnya. Makanya harus dinetralkan secepat mungkin, seperti itu tadi caranya gitu ya, kurang lebihnya. Nah Bapak Ibu yang cocok dengan teknik tadi dicoba gitu ya. Jadi dalam satu hari itu ditulis ya, berapa kali sih mengalami keajaiban gitu. Sebenarnya tidak langsung sore semua Bapak Ibu, kalau bisa itu ada notes ya di HP gitu ya. Jadi pada waktu mengalami ada keajaiban ataupun seperti tadi Bunda Pita hal-hal kecil ya, hal-hal kecil seperti halnya si adik kok mau bantu ya untuk angkatin jemuran, kemudian suami yang sebelumnya belum melakukan hal yang kita inginkan gitu ya, tiba-tiba kok melakukan gitu ya. Yang bapak-bapak nih misalnya, istrinya kok lebih bersikap lebih baik lagi, lebih manis lagi gitu kan, ditulis juga gitu kan. Nah akhirnya nanti makin banyak Bapak Ibu. Kalau kita sering menulis, ada jurnal-jurnal syukur seperti itu, menulis hal-hal keajaiban setiap hari rutin gitu ya, yang terkantongi ada di memori kita, itu nanti adalah hal-hal yang baik seluruhnya.
dan berlatih sebenarnya pada saat hal yang tidak baik terjadi pun ya nanti untuk bisa disyukuri, karena di balik itu pasti ya ada hal yang terbaiknya, hikmah yang terbaiknya yang Allah berikan kepada kita gitu ya.